Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya bawa Habib ini. Ini Masya Allah ini sebagian dari pemirsa Antv sudah mengenal Habib. Duduk, Habib. Habib ini salah satu dari 3 bersaudara yang hafal Quran. Biar berkah nih malam Ramadan kita minta Habib baca Quran. Bib baca Quran, Bib, gak usah panjang-panjang, 2 juz saja, silakan. Dengerin ya, biar berkah, dengerin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Masya Allah, Masya Allah. Adem ya. Kalau punya anak kayak begini 5 gitu, subhanallah. Ini surga dah, benar. Ya, pinter. Ini masih ada lagi 2 nih. Dan dua-duanya ya insya Allah sudah di sini juga menemani Habib. Tapi dia ini kemana ya? Den. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada 3 doa yang pasti dikabul. Doa orang tua, doa orang yang lagi puasa, sama doa yang sedang safar. Ustaz udah tau belum? Kalau belum saya jelasin. Iya, saya kemarin baca itu, Tat. Iya. Jadi ada 3 doa yang Gak pasti apa-apa. dikabul, Tat. Kita kan bisa belajar dari mana aja. Bisa jadi dari tukang kebun boleh. Ini apa? Tukang kebunnya jangan kesini, Tat. Nah, tukang kebun semua, Tat. Jadi itu, Tat. Tadi terawih di mana? Tadi di masjid lah, Tat. Emang di mana lagi? Oh gitu. Jadi ini lagi ngapalin hadis nih. Lagi ngapalin itu. Cakep. Ini ngapalin Quran, ini ngapalin hadis. Masya Allah. Ada 2 lagi panggil. Ada 2 lagi. Ada 2 lagi ya. Kita simpan dulu, Tat. Oh, simpan dulu. Kita kasih tahu dulu tema kita malam ini adalah anak sebagai investasi akhirat. Subhanallah. Itu maksudnya apa, Tat? Investasi? Emang kebon, Tat? Bener. Anak itu memang saya aja nih, anak saya belum tapi gede ya. Anak saya itu masih kecil ya. Ntar lu, Tat. Belum tapi gede. Maksudnya apa itu, Tat? Iya. Anak saya masih kecil. Masih kecil. Nah gitu dong. Anak saya belum tapi gede. Belum tapi gede. Iya, maksudnya masih kecil. Oh betul. iya. Kalau ini udah gede dong, Tat. Gede. Habib namanya. Iya. Tapi anak saya tuh udah apa ya? Udah bikin hati seneng gitu. Ya. Kalau kita lagi sakit nih ya. Kan subhanallah ibu ya. Pemirsa, kalau pemirsa sakit nih. Terus anak datang. Terus dia nanya nih sama kita, Mama sakit? Ya ini sakit. Ya udah, nikmatin aja gitu. Kira-kira gimana dong? Tapi kalau anak kita datang, Mama sakit, dipegangin kita punya pala, betul nggak? Terus dia bilang, bentar ya Ma, kita mau ambil wudhu dulu, kita
kita mau ngaji, mau doain mama, subhanallah. Baik kali itu. Apalagi kalau anak kita datang bayarin utang ya kan. Oh deh. Nah itu dia kalau anak kita nanti sukses, betul nggak? Bisa bikin haji ibu. Ibu-ibu nih insya Allah nih bisa kan pergi haji kan? Bisa, cuman masalahnya siapa yang bayarin itu ya. Bener, kita mah jadi orang tua nih, saya kan udah jadi orang tua nih alhamdulillah sekarang. Itu kita bisa beli martabak gitu kan ya. Tapi kalau martabak yang beliin anak kan lain. Tuh nggak? Kayaknya gimana gitu. Kita bisa nih beli cincin gitu kan. Ya, tapi kalau yang beliin cincin anak kita, subhanallah. Bener, bangga banget ya. Betul itu. Oke, masih banyak yang akan kita obrolin nih tentang tema kita anak sebagai investasi akhirat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Masih bersama kita semua di sini di chatting dengan YM, ya, Tat. Iya. Nih sehubungan dengan tema anak sebagai investasi akhirat. Yap. Rasulullah punya seorang putri namanya Fatimah. Yap. Dan Rasulullah pernah bilang barang siapa yang membuat hati Fatimah sedih, maka dia telah membuat hati aku sedih juga. Begitupun sebaliknya yang bikin Fatimah senang, maka engkau telah membuat hatiku senang. Itu sedekat apa sih, Tat? Maksudnya kenapa Rasulullah sampai ngomong kayak gitu, Tat? Ya emang Rasulullah ini kan sosok paling ideal ya. Sempurna gitu, perfecto. Jarang ada seorang yang jadi pemimpin dunia tapi dia pemimpin rumah tangga. Iya, jadi ayah buat semua anak itu Rasulullah. Sampai-sampai pada zaman Rasulullah, semua orang pengen jadi anak yatim. Semua anak tuh pengen jadi anak yatim. Aduh, kalau saja aku jadi anak yatim, aku disayang Rasul itu. Saking pengennya disayang Rasul. Jadi bagaimana sama anaknya sendiri? Subhanallah. Dan ini di kemudian hari dicontoh sama Umar. Umar bin Khattab itu pernah suatu saat mengundang calon gubernur di masa kekhalifahan beliau. Begitu datang nih calon gubernur sama anaknya. Nah anaknya ini digendong sama Umar, dicium palanya. Kemudian kata bapaknya nih calon gubernur, ya Umar, saya ayahnya tidak pernah mencium anak saya seperti engkau mencium anak saya. Nggak jadi lo diangkat sama Umar. Apa kata Umar, bagaimana kamu bisa mencintai warga kamu kalau terhadap anak kamu sendiri kamu tidak pernah mencintainya? Subhanallah. So, kayak gitu tuh. Luar biasa. Nah yang lebih luar biasa lagi adalah kalau kita bisa mencintai anak orang lain. Nah, kalau ngelihat pergaulan sekarang, Tat, koran, TV, ada yang malah sebaliknya, ada anak sampai tega membunuh orang tuanya. Itu salah pergaulan atau salah didik tuh, Tat? Ini emang jawabannya dari multidimensi ya, multi side. Jadi dari mana aja kita juga punya piutang terhadap satu kejahatan gitu loh. Jadi kadang-kadang belum tentu kejahatan itu terjadi karena kesalahan dia sendiri, bisa jadi karena kesalahan kita. Ada tetangga barangkali yang tidak dibantu oleh kita, terus dia akhirnya jadi pemarah. Ya kemudian dicincang anaknya karena merasa nggak ada yang bantu. Banyak terjadi peristiwa seperti itu. Jadi ada dosa sosial kira-kira begitu. Ada dosa sosial, ada tadi pahala sosial, pahala bareng-bareng. Nah, di sini saya bilang kalau punya anak itu memang ditentukan betul yang paling utama memang oleh si keluarganya sendiri, terutama ayah dan ibunya. Perihal perilaku ayah ibunya, terus kemudian rezeki ayah ibunya, ilmu ayah ibunya, didikan ayah ibunya, dan kemudian yang paling penting adalah doa ayah ibunya. Tapi jangan lupa, anak-anak sekarang kan hidupnya tuh setengah dari sehari-harinya dia, itu ada di luar loh. Separuhnya ada di keluarga besar yang namanya lingkungan. Nah ini pengaruh. Karena itu sebenarnya saya alhamdulillah ya, di Indonesia ada satu model pendidikan yakni pesantren. Pesantren itu sebenarnya kalau dipikir-pikir subhanallah loh. Dia tiap saat bergaul sama anak-anak yang jalan ke masjid, ya ngaji Quran, subhanallah. Ini salah satu solusi sebenarnya. Benar. Nah, kalau ngomong tentang pendidikan, ini ada dua orang kembar, ibu-ibu, dia peduli banget sama pendidikan anak-anak. Bahkan dia buat sekolah di kolong jembatan. Itu saya bilang, kalau bisa mendidik anak sendiri itu masih biasa. Tapi mendidik anak orang lain, Masya Allah. Bisa mencintai anak sendiri, subhanallah. Tapi bisa mencintai juga anak orang lain, Masya Allah. Nah, ini dia ya. Langsung kita undang, ini dia Ibu Rosi dan Ibu Rian. Subhanallah.
Masya Allah ya. Keajaiban Allah nih. Nih. Kembar sampai tua. Iya betul. Ya iya tuh namanya kembarnya sampai tua. Tapi kecil kembar tuanya bisa ya. Ini kembar sampai nenek-nenek. Tapi masih cantik ya nenek. Masih cantik. Ini mah bukan nenek-nenek nih. Ini nenek-nenek lah. Nini. Kalau Mbak Rosi yang mana ya? Saya. Oh Mbak Rosi ini Mbak Rian. Iya. Soalnya yang bedain apa sih apanya? 5 menit. 5 menit kan terpautnya. Oh bedanya usianya 5 menit. Jadi di dalam yang menang keluar duluan sweet. Tapi nggak pernah ribut ya kalau orang enggak. tua. Dari kecil enggak. Subhanallah ya. Kita ngobrol tentang pendidikan. Ibu kan punya sekolahan ya? Iya, Nah, alhamdulillah. nama sekolahnya apa Bu? Sekolah Darurat Kartini. Sekolah Darurat Kartini. Masya Allah. Itu di kolong Kolong jembatan. jembatan 5. Sekarang tinggal Tinggal 1 karena sudah digusur. Ya Allah. Iya. 5 jembatan. 5 Iya, tempat. Terus sekarang tinggal Tinggal 1 1. aja. Karena yang 4 digusur. Iya. Ya Allah. Tapi ya enggak apa-apa. Kan Apa-apa. tetap ada sekarang di situ ada PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Tahun ini kita mendirikan SMK Batik. SMK Semuanya Batik. enggak bayar. Di bawah jembatan layang. Iya. Di pinggiran rel kereta. Oh pinggir kereta. Jadi kalau ada kereta lewat tulisan gitu dong. Berhenti dulu di mulutnya. Oh. Mulutnya ini berhenti ngajarnya. Oh lagi ngajar Tat. Kereta lewat berhenti dulu. Iya, diem Udah dulu. lewat ngomong lagi. Iya. Kita balik lagi berhenti lah. 5 menit sekali. 5 menit sekali padahal itu. Oh. Ibu rasanya gimana melihat, kan udah lama ya. Iya. Terus gimana ngelihat anak-anak, ada nggak yang kemudian sukses balik lagi? Alhamdulillah. Oh enggak, sudah sukses, sudah berangkat dan Nggak, maksudnya balik lagi cium datang tangan lagi. ibu terus Oh, iya. bilang apa yang bisa saya bantu lagi. iya banyak. Karena kita sudah 22 tahun di Jakarta. Allah. Panggilan hati. Jadi membuat sekolah Darurat Kartini wadah bagi anak-anak terlantar, anak jalanan, anak-anak marginal berbasis TPA. Masya Allah. Karena kami seorang muslim, jadi kita berbasis TPA. Sekarang ada berapa? Oh, muridnya sedikit, sekarang tinggal 509. Wow, subhanallah. 500. Kalau tempatnya se-Indonesia jadi udah ada. Oh, di Indonesia kita punya tempat-tempat seperti itu 92 titik. Subhanallah, 92 titik. Semuanya di kolong jembatan. Bu? Enggak. Di pedalaman, Pedalaman. Oh, di di pedalaman. terpencil, di perbatasan, seperti itu. Ya, emang harus ada ya, karena emang sekarang sekolah tuh mahal. Mahal. Betul. Sakit juga mahal. Kita sediain obat juga Obat-obatan untuk di mereka, sekolahan. anak-anak. Makan juga. Makan juga. Iya. Wow. Itu rezekinya bagaimana ceritanya itu? Allah yang kasih. Allah Iya, yang ceritanya kasih. bagaimana tuh? Kebetulan kita punya sawah. Sawah. Nah, sawahnya itu berasnya untuk makan. Allah. Iya. Ya, gimana? lewat. Mana Mau lewat? maksa. Mau lewat? Mana lewat? Oh, Ya udah deh. Wah, Keretanya. keretanya mau lewat. Keretanya mau lewat. Iya. Kita break dulu berarti 5 menit karena kereta mau lewat. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Ujuk-ujuk. Harusnya meletusnya bukan door, meletus balon hijau dot. Karena kan di sana nggak ada door, Tat, adanya dot to join. Oh iya. Tapi pemirsa, ini dia. Pesannya Kalau- apa, Tat? Pesannya ini, kalau ya ibu ya, kalau kita belajarnya dari kecil, termasuk ngapal Quran kalau dari kecil, itu sampai tua ingat. Nempel terus, buktinya balonku aja masih apal. Dari dulu 5 melulu nggak kurang-kurang. Iya. Ada pepatah ya, ada pepatah waktu apa? Ya? Kalau belajar di waktu kecil. Nah, itu ada lagunya juga tuh. Coba gimana? Wah, kalah. Cari bel, cari bel. Cherry Bell kalah sama ibu-ibu semua.
Belajar di waktu kecil laksana mengukir di atas batu. awet. Awet. Tapi belajar ketika dewasa bagai laksana mengukir di atas air. Air Tat bentar-bentar hilang, bentar hilang. Ini dia yang kita mau panggil saudaranya dari Habib. Ya ada Fahmi, Namira dan ibunya. Ibu Ani. Kita panggil mereka ini, beliau-beliau ini. Tepuk tangan untuk tamu kita berikutnya. Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku, Muhammadku, Muhammadku. Namira, Fahmi, ya, Habib. Ini 3 bersaudara dari Bali. Nah, mereka ini ngapal Quran dari kecil. Umur masih 10-11 tahun sudah hafal 30 juz. Subhanallah. Nah, Nih ibunya. Ini ibunya namanya Ibu Ani. Ibu Ani apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Baik. Bu, mimpi apa sih, Bu? Punya anak tiga-tiganya hafal Quran. Terus gimana cara Ibu ngarahinnya tuh, Bu? Ya, ngarahinnya. Ini anak-anak hafal Quran ini dalam waktu 2 tahun secara bersamaan. Subhanallah, 2 tahun secara bersamaan. Jadi Fahmi 30 juz, Habib sekarang ini 27 juz, Namira 18 juz. Ini serentak dalam 2 tahun, mulai 2 tahun belakangan ini. Sebelumnya saya tidak membayangkan punya anak hafiz Quran karena saya juga tidak tahu, hafiz itu tidak tahu dalam sebelum 2 tahun ini. Saya niat sama suami, insya Allah pengen anak yang soleh dan soleha. Jadi doa kami adalah Robi habli minas solihin, dari sejak menikah sampai anak-anak besar ini tidak putus-putus. Sholat malam mendoakan mereka agar menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak bermanfaat dalam Islam. Ternyata Allah giring ke sini agar mereka bermanfaat benar untuk Islam. Tapi nggak mimpi apa-apa itu, Bu, ya? Nggak. Oh. Hanya doa saat itu belum terkabulkan, Allah kabulkan saat anak-anak besar ini. Jadi mungkin doa kami tertunda. Tuh, Bu, bangun sholat malam doain. Ibu bangun sholat malam bikin nasi goreng. Iya. Iya buat nyaur bener. Iya buat nyaur bener. Nah, sekarang kita mau ngobrol juga sama Mbak Rosi dan Mbak Rian. Nih Bu, ini yang mana yang 22 tahun tanpa suami? Saya. Subhanallah. Iya. Pas suami meninggal, udah ngurusin anak gitu aja ya? Saya kebetulan waktu itu di Surabaya, suami saya meninggal, Pak Jenderal meninggal, terus saya udah anak-anak sudah semuanya mentas. Saya memang dari dulu mendirikan sekolah, sampai sekarang saya putuskan di dalam hati, sudahlah anak siapa saja sama aja itu anak saya juga. Allah, sampai sekarang. Subhanallah. Ini sudah ada yang jadi Kopassus, sudah ada yang jadi polisi, sudah ada yang jadi guru. Insya Allah nanti setelah kenal sama Habib, Fahmi, Namira, sama saya atas Allah, mudah-mudahan nanti ada yang jadi penghafal Quran. Amin. Insya Allah, Insya Allah. Amin. Terus ada juga yang prestasi di bidang olahraga ya? Ada. Juara badminton. Yang badminton itu jadi Asia. Oh, Asia. Singapura Open ya? Iya. Tuh, dari situ Tat, dari kolong jembatan. Sama judo. Judo yang dari pinggir kali. Pinggir kali. Kalau yang badminton itu yang dari Ciamis. apa? Tuh, Mi. Wah, Fahmi, Namira, Habib nih. Kalau yang di kolong jembatan aja bisa kayak begitu, kalau yang di pinggir kali aja bisa kayak begitu, bagaimana yang di atas jembatan? Mestinya lebih. Mestinya lebih. Sama yang di tengah kali, bagaimana tuh? Insya Allah kejebur. Ya mestinya lebih. Kali nganyut, tapi tas jembatan. Tapi ininya yang juga subhanallah, bersama seluruh pengajarnya juga. Kalau kita yang ngajar juga belum tentu juga sih. Iya. Iya. Aduh, kereta lewat. Iya. Lewat terus keretanya. Jangan kemana-mana, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi, tetap di chatting dengan YM. Oke, kembali lagi di chatting dengan YM ya, masih dengan tamu-tamu kita yang luar biasa. Dan tema kita malam hari ini adalah tentang anak sebagai investasi akhirat. Tat, kita juga punya sketsa nih, Tat. Kita lihat ini. Kita lihat dulu.
Mah, lagi ngapain sih? Lagi data belanja bulanan. Mah, kita sholat zuhur bareng yuk. Udah kamu duluan aja, mama masih ngedata nih. Ayo lama, itu kan bisa nanti. Ini mama ngedata belanja bulanan buat kamu juga. Udah kamu duluan aja sana. Wah, lagi ngapain sih? Papa lagi buat laporan untuk di kantor. Wah, kita sholat zuhur berjamaah yuk. Kamu duluan aja. Sama kakak kamu tuh. Ah, nggak mau. Nggak mau aku. Kiki. Kalau dikasih tahu bisa denger nggak? Pak, anak-anak kita pada kemana ya? Kok sepi banget. Coba kamu lihat di kamarnya. Siapa tahu mereka di sana. Pak, lihat sini. Ada apa? Lihat anak-anak kita. Mereka masih ingat menjalankan ibadah, sementara kita selalu diperbudak dunia. Ya sudah, kalau begitu kita sholat saja. Yuk. Ayo kita ambil air wudhu. Ibu-ibu ini juga luar biasa. Kenapa tuh? Coba tanya dong. Apa yang paling efektif dalam membina anak-anak tersebut? Nah, gimana Bu? Itu adalah Lewat sebuah agama. Membentuk karakter anak-anak jalanan, anak marginal, anak terlantar, itu lewat sebuah agama. Pendekatannya gimana caranya? Ya setiap hari Setiap hari kita Kita- ajari kita- alif bata dulu, terus ngaji surat-surat, ngaji Al-Quran. baru sholat. Nah, sekarang kita akan ngobrol sama 3 anak yang di mata saya luar biasa. Tat. Siap. Ada Fahmi. Fahmi, apa sih yang menginspirasi Fahmi sehingga menghafal Al-Quran, menjadi seorang hafiz Quran? Sebenarnya Allah telah berjanji kepada penghafal Quran bahwa syafaat dalam menghafalkan Al-Quran banyak sekali. Disebutkan dalam surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr wa hal min muddakir. Sesungguhnya Allah telah mudahkan Al-Quran, dan kenapa tidak ada yang mau ngambil pelajaran dari Al-Quran. Nah, dari ayat itulah saya terinspirasi, saya termotivasi untuk menghafalkan Al-Quran. Oh, anak kecil ya, weh. Masya Allah. Mantep. Kalau Habib, caranya gimana Habib? Habib cara ngapalin kan banyak banget tuh. Gimana? Bisa berbagi sama pemirsa? Kalau caranya Habib, satu ayat itu dibaca 5 kali. Satu ayat dibaca 5 kali. 5 kali. Kemudian setengah lihat. Maksudnya setengah lihat tuh jadi buka tutup Satu Quran. tutup gini. Enggak. Setengah lihat jadi misalnya ayat seperti Fahmi, walaqad yassarnal Qur'an. Kita lupa, kita lihat lagi. Baru lihat. Nah, lihat kan ingat tuh. Oh, ini walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Nah, kita tutup lagi, baca lagi. Nah, gitu terus. Kalau udah lancar baru tidak lihat. Oh, tuh. Bisa gitu metodenya Tat ya? Terinspirasi nggak Den kira-kira buat ikut ngapal nih? Pengen Tat. Insya Allah ya. Satu hari satu ayat aja deh. Satu hari satu ayat. Satu hari satu ayat. Umpama kata belajar ngapal Yasin nih, apalin aja Yasin, Yasin, Yasin. Iya bener. Nanti hari kedua baru wal Qur'anil Hakim. Pelan-pelan aja. Insya Allah nyampe 83 hari, 83 ayat. Kelar dah. Bikin nasi uduk, selamatan. Saya undang deh semuanya Bu ya. Nah, ini yang putri yang bontot Namira. Namira juga agak unik cara menghafal. Gimana? Namira bisa berbagi sedikit? Karena sering mendengar. Oh, dengan metodenya dengan mendengarkan. Sering mendengar. Iya, sambil main dia mendengarkan kakak-kakaknya ini menghafal Al-Quran. Jadi sebenarnya kakaknya yang ngapal, Namira yang Dengerin. Dengar. Tapi ikut apa? Tapi ikut jadi apa? Ini 3 anak juga penghafal Quran. Yap.
orang tuanya berhasil mendidik anaknya. Anak saya juga apa Tat Al-Quran. Subhanallah. Saya undang nih ya. Iya. Ustaz pasti kaget ngeliat anak saya. Siapa? Anak saya. Ini mah anak aneh deh. Ya Allah, kagak bilang-bilang. Sini. Pemirsa, kita kasih surprise buka buat Ustadz Yusuf Mansur. Ini putrinya Ustadz Yusuf Mansur, namanya Wirda. Seorang habis Quran juga. Saya bingung deh, ini kan anaknya masih kecil, masih baik kok udah hafal Quran. Saya sempat bingung, wallahi saya bingung tadi. Iya. Kok bisa begitu dia? Ternyata anakku yang diundang. Subhanallah. Sini. Ayah aku cium juga ayah. Aku kan kakaknya ya. Wirda, apa kabar? Tepuk tangan dong untuk Wirda. Akhirnya iya, surprise ya. Wah jago dan subhanallah nih. Padahal ini rumah saya loh. Kok bisa saya ketipu juga ya? Wirda, apa kabar sayang? Alhamdulillah. Sehat. Umurnya berapa sih? 11. 11. Nah, Tat, ini apa loh Tat? Iya, subhanallah ini. Gimana Tat? Cara ngajarinnya, cara ngarahinnya Wirda? Dia sendiri deh. Oh, Wirda gimana? Cara ngapalinnya Wirda gimana sih? Bisa berbagi? Sistem ngafalinnya tuh nggak dihafal tapi dilihat. Dilihat? Iya, satu baris tuh dilihat sambil dibaca berulang-ulang kali. Itu otomatis udah nempel sendiri di otak. Otomatis udah nempel sendiri. Oh. Subhanallah. Kalau yang pintar otaknya Tat, saya lihat-lihat kagak nempel-nempel. Saya tempelin gini, bentar nempel. Saya lepas lah. Ya nggak Bu? Susah Bu ya? Oh. Enggak, kayaknya denger kita gampang-gampang banget Bu ya. Enggak, kalau saya mah yakin Denny belum melakukan yang sesungguhnya. Oh iya, penting niat ya. Kalau udah melakukan sesungguhnya nggak mungkin. Sebab tadi Fahmi bilang, Allah udah janji mudahin Quran ini buat siapa yang mau mempelajarinya. Bahkan jangan kaget deh, banyak orang di luar sana yang bukan muslim, banyak sekali yang bukan muslim dan dia hafal Quran. Banyak. Guru-guru besar di Harvard misalkan yang mengajar tentang Islamologi, itu banyak yang bukan muslim. Mereka memperlakukan Islam sebagai ilmu gitu ya. Dan mereka hafal. Ya kenapa kita tidak? Persoalannya adalah apa yang disebut oleh Denny ini adalah yang sebagian disebut oleh yang lain, bahwa sesungguhnya dia tidak pernah melihat Quran secara sungguh-sungguh. Begitu. Insya Allah Denny habis ini akan setoran sama Yusuf Mansur. Amin. Toto juga setoran sama Yusuf Mansur ya. Satu hari satu ayat aja. Lewat bebek. Oh iya. Saat saya udah hafal nih satu ayat. Coba Den. Nun. Nah, nun itu ayat. Oh iya. Surah apa itu Beb? Al-Qalam. Surah Al-Qalam. Subhanallah. Iya deh. Ya, ada yang mau lewat dulu, kereta lewat lagi. Oke. Kita masih akan ngobrol-ngobrol, jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Balik lagi di chatting dengan YM. Nah, kita ngobrol-ngobrol lagi di sini. Buat pemirsa, ada kalanya kebanyakan itu seorang anak sangat menginspirasikan orang tuanya. Tapi beda sama yang terjadi sama Ustadz Yusuf Mansur sama putrinya Wirda. Ini Ustadz Yusuf malah sangat terinspirasi oleh Wirda yang pernah mimpi ketemu sama Rasulullah. Ustadz pengen banget kayak gitu, tapi belum kesampaian. Wirda, bisa cerita nggak waktu itu gimana sih mimpinya? Awalnya itu bilang ke papa, "Pah, aku maunya ngafal sampai 15 juz saja, nggak mau sampai 30 juz." Selama beberapa menit kemudian saya ngambil air wudhu. Habis itu tidur baca Al-Muluk. Pas tidur nggak ada ritual apa-apa, langsung tidur baca Bismillahirrahmanirrahim, tidur. Pas itu mimpi lagi main ke pesantren sama adik. Lagi main ayunan, tiba-tiba ada dua orang kayak lampu nggak kelihatan datangin kita berdua. Dia ngucapin salam, "Assalamualaikum." Saya jawab "Waalaikumsalam." Terus saya lihat adik saya udah nggak ada lagi. Habis itu dia bilang, "Saya Abu Bakar." Saya kan kaget. Habis itu udah nggak diapa-apain, ya langsung ada di halaman belakang. Halaman belakang diajak masuk ke lorong, tiba-tiba udah putih semua. Saya nggak tahu itu ada di mana. Terus saya lihat ada satu buah rumah yang berbahan dari kayak batu hajar aswad, warnanya hitam mengkilap. Terus ada mutiara-mutiara warna emas di situ. Saya masuk, terus ditanyain sama satu orang lagi yang bukan Abu Bakar,
kenapa kamu maunya ngafal sampai 15 juz, kenapa nggak mau sampai 30 juz, padahal Allah udah kasih kemudahan buat kamu dalam menghafal. Saya bilang, saya nggak yakin kalau saya bisa 30 juz, soalnya susah gitu kan. Kenapa kamu bilang susah, padahal itu mudah gitu. Akhirnya saya cuma diem aja. Terus diajakin keluar ke sebuah sungai di samping rumah itu. Di sana ada pohon mangga, tapi udah nggak ada kulitnya, langsung berbentuk mangga gitu, dagingnya yang menggantung di daun-daunnya. Habis itu saya wudhu di sana, diajakin sholat, tapi saya nggak tahu itu sholat apa. Pas sudah di akhir sholat itu, akhirnya yang orang tadi ngomong itu bilang, saya Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Habis itu saya cuma bisa sholawat aja kan. Pas keluar dari pintu itu langsung ada lagi di taman. Terus Rasulullah bilang, kalau kamu yakin ngafal Quran itu, luar biasa sekali ya ibu-ibu. Mungkin semua kita ingin mengalami mimpi bisa bertemu dengan Rasulullah. Iya, dan saya juga sempat nanya sama anak saya. Perasaan saya aja jadi ustadz nggak pernah ngimpi. Saya nanya sama dia. Bahkan dia waktu itu nulis dapat satu surat yang dia nggak boleh ngasih lihat ke orang lain. Dia bilang ini dari Nabi. Gitu. Dia bilang, dan umurnya waktu itu sekitar 7 tahun. 7 tahun ya? Umurnya itu 7 atau 8 tahun gitu waktu itu. 2008 ya. Kalau sekarang 11 tahun berarti ya kira-kira 8 tahun lah. Iya. Subhanallah, saya bilang ya udah berarti kakak emang udah harus jadi penghafal Quran gitu. Mudah-mudahan. Nah waktu itu naik kelas 5 dia berhenti dulu dari sekolahnya, gabung sama Namira, Pami, Habib untuk menghafalkan Al-Quran. Saya minta doa dari pemirsa semua. Dan saya doakan juga mudah-mudahan para pemirsa punya anak-anak yang bisa hafal Quran, cucu yang hafal Quran, insya Allah. Kakak ada yang mau disampaikan barangkali? Gimana kalau adik-adik yang ini juga seperti tadi Tat? Jadi Ustadz baca surat apa, nanti dilanjutkan sama adik-adik kita yang ada di sini Tat. Gitu ya? Iya Tat. Namira siap? Siap ya, baik. Surah Al-Ahqaf masih apa ingat? Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma walladzina kafaru amma unziru muridun. Silakan. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni bi kitabim min qabli hadza ituni bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Ya, Pami, silakan terusin. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Sadaqallahul azim. Adem nih malam ini ya. Iya, Tat. Subhanallah. Doain dong biar saya bisa ngimpi ketemu Rasul. Amin. Ibu kan ngurusin anak-anak ya. Ibu punya hak banyak loh ketemu Rasul tuh.
Apa jangan-jangan udah pernah ketemu nih? Mudah-mudahan ya kita semua bisa ketemu Rasul. Yang nggak sempat ketemu di sini, mudah-mudahan ketemu beneran di padang mahsyar. Amin ya Allah alamin. Satu surga bersama Rasulullah. Karena Rasulullah bilang, pemirsa, aku kata Rasulullah, wa kafilul yatama kahada. Aku sama orang-orang yang memelihara anak yatim, yang mengasihi anak yatim, orang susah, itu seperti ini. Allah Rasulnya nunjukin begini. Jadi dua jari yang nggak bisa dipisah. Subhanallah. Kira-kira kalau sudah dekat sama Rasul, masa iya kita jadi masuk neraka? Kan nggak mungkin ya. Insya Allah mudah-mudahan. Subhanallah. Jadi melok nih. Luar biasa sekali. Ada tema kita malam hari ini tentang anak investasi akhirat. Sepertinya harus sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih buat tamu-tamu kita episode kali ini, Teteh, saya dan Ustadz Yusuf Masud. Makasih buat ibu-ibu para pahlawan pendidikan untuk anak-anak jalanan. Allah, betul. Juga Ibu Ani, juga putra-putrinya yang sudah hafal Quran. Dan terima kasih juga ya buat semua pemirsa yang sudah banyak membantu anak-anak jalanan, orang-orang miskin yang tidak terekspos di televisi. Dan sebagai penutup, biar anak saya baca Quran sebagai hadiah buat Indonesia semua. Amin. Sambil kita pamit undur diri, ya, saya dan Denny mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة